Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Teman-teman semua apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman semua dan keluarga selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah menjaga kita dari wabah COVID-19 ini. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Mungkin teman-teman yang menyaksikan ini juga termasuk yang menanyakan atau meminta untuk memberikan ulasan singkat atau memberikan penjelasan step by step cara penyelesaian utang. Baik teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini mudah-mudahan uraian singkat atau paparan singkat ini dapat memberikan gambaran kepada teman-teman semua bagaimana mulai untuk menyelesaikan utangnya. Yang pertama teman-teman, itu adalah teman-teman perlu paham terlebih dahulu niatnya untuk menyelesaikan utang itu apa. Pada konteks kali ini yang saya sajikan di channel ini adalah niatnya adalah untuk berhijrah, jadi meninggalkan yang namanya utang terutama utang pada zaman sekarang, utang zaman now. Kenapa kok begitu? Karena utang zaman sekarang ini berbeda teman-teman dengan utang yang dicontohkan oleh Rasul pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu, utang itu hanya untuk hal-hal yang darurat dan itu bukan suatu hobi. Jadi dulu itu Rasul itu mencontohkan kita untuk berhutang itu untuk makan. Sementara kalau zaman sekarang, itu kita yang namanya beli HP aja kita utang, ya kan teman-teman? Kita beli sesuatu pakai kartu kredit itu kan namanya juga utang. Jadi sesuatu yang harusnya itu kita tidak perlu utang, akhirnya kita berutang jadi seperti hobi. Padahal doa yang diajarkan oleh Rasul kepada kita semua, kepada umatnya adalah doa untuk dijauhkan dari utang. Sementara kita zaman now, itu justru kita menjadikan utang itu sebagai teman, sebagai hobi. Jadi, kalau kita mau menyelesaikan, maka kita perlu terlebih dahulu metani. Kita ini mau menyelesaikan utang karena apa? Apakah karena niatan untuk kembali ke jalan Allah, atau niatan karena kita sudah tidak kuat, atau kita pengen segera selesai dari utang itu. Jadi itu nanti akan berbeda nilainya. Dan di channel ini saya mengkhususkan untuk mengajak teman-teman semua untuk segera menyelesaikan utangnya itu dalam konteks untuk menghindari utang karena Allah. Terutama utang yang kemudian di situ ada unsur ribanya. Itu yang step pertama. Step yang kedua teman-teman, kalau teman-teman kemudian sudah menyadari bahwa ternyata ada unsur riba, ada unsur dosa besar di dalam utang itu maka teman-teman harus segera bertobat terlebih dahulu. Tobat itu akan dijadikan oleh Allah sebagai alasan untuk menolong teman-teman semua. Karena janji Allah, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan membantu. Allah akan menyukupi segalanya. Jadi Allah itu akan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Dan perlu teman-teman catat bahwa ketika teman-teman ini memiliki niat untuk meninggalkan utang karena Allah, untuk menghindari utang karena Allah, kemudian ternyata nanti di tengah jalan teman-teman itu akan blenyon. Apa yang namanya blenyon itu ya artinya tidak konsekuen dengan apa yang telah teman-teman tobati, maka hati-hati, itu nanti akan menjadi awal dari buruknya masa depan teman-teman semua. Banyak cerita di sekitar saya itu teman-teman yang awalnya mereka berniat berhijrah kemudian tidak kuat dan mereka kembali ke dalam dosa riba dan akhirnya hidupnya berantakan. Jadi teman-teman silahkan jaga niat itu dengan baik-baik. Mudah-mudahan itu akan menjadi jalan bagi teman-teman semua agar Allah itu mendatangkan pertolongannya. Kemudian yang berikutnya itu teman-teman perlu belajar. Jadi belajar tentang apa itu utang, kemudian apa itu konsep rezeki, terutama tentang muamalah bisnis lah teman-teman. Kalau muamalah itu kan dia luas, hubungan manusia dengan manusia lainnya itu adalah muamalah. Sementara kalau muamalah bisnis itu mengatur secara detail tentang hubungan manusia antar orang per orang dalam kaitannya dengan perpindahan harta. Itu diatur dalam fikih muamalah bisnis. Nah, nanti di situ teman-teman akan mendapatkan pengetahuan baru insya Allah bahwa ternyata banyak hal-hal di sekitar kita yang selama ini kita tidak menyadari bahwa itu adalah utang, ternyata itu adalah utang. Contohnya ketika teman-teman menabung uang di bank, itu pasti teman-teman menganggapnya sebagai usaha untuk menyimpan uang, tapi tempatnya di bank. Padahal teman-teman kalau dilihat dari transaksinya, dilihat dari apa yang terjadi di situ adalah uangnya itu kita taruh di bank, kemudian uang itu
diputar oleh bank. Jadi fisik uang yang kita serahkan kepada bank ketika kita menabung itu kecil kemungkinan itu akan balik kepada kita dengan fisik yang sama, dengan lembar uang yang sama, itu kecil kemungkinan. Jadi pasti uang itu digunakan oleh bank, dan di situ secara fikih itu artinya kita sedang mengutangi bank. Karena apa? Karena barang yang kita berikan, uang yang kita berikan kepada bank itu digunakan oleh bank, entah untuk urusan apa oleh bank, dan itu namanya kita memberikan utangan kepada bank. Kemudian ketika kita baru jalan-jalan, kita pengen makan di jalan, kita lapar, kita mampir ke fast food misalnya, di situ pas kita bayar, kemudian kita bayarnya pakai kartu debit misalnya, bukan kartu kredit ya teman-teman, kartu debit misalnya. Kartu debit, kemudian di situ kita mendapatkan diskon atau promo atau cashback, maka itu udah jelas itu adalah riba teman-teman. Kenapa? Karena posisinya adalah teman-teman sedang memberikan utangan kepada bank, kemudian bank ini bekerjasama dengan restoran fast food dan memberikan suatu fasilitas, memberikan suatu keuntungan kepada customer, kepada kita, nasabah, maka di situ adalah riba. Kita mendapatkan keuntungan dari utangan yang kita berikan. Jadi kalau teman-teman sudah belajar tentang muamalah bisnisnya, maka teman-teman akan lebih hati-hati lagi untuk melangkah ke depan. Jadi di situ teman-teman sudah lengkap ya. Pertama sudah memantapkan niatnya, meluruskan niat, kemudian sudah tobat, dan tobatnya ini ditopang dengan yang namanya ilmu. Jadi tidak sekedar tobat, tapi teman-teman perlu menopang itu dengan ilmu. Ilmu inilah yang akan menjaga teman-teman, menjaga jalan teman-teman supaya tidak balik ke dosa yang sama tapi dengan wujud yang berbeda. Kemudian teman-teman silakan menghitung pos-pos mana saja yang dapat mendatangkan uang buat teman-teman semua. Nanti teman-teman pasti punya catatan, jadi silakan direkap catatannya itu, utangnya di bank A berapa, bank B berapa, si A berapa, si B berapa, di leasing berapa, atau apa aja utangnya itu silakan dibikin list, kemudian dihitung berapa jumlah utangnya. Lalu teman-teman silakan dipikirkan kira-kira pos mana saja yang bisa mendatangkan uang untuk mencukupi utang-utang tersebut. Kemudian langkah selanjutnya adalah teman-teman silakan bikin list, baik itu list mana yang pendapatan ini memungkinkan untuk cepat didapatkan atau lebih besar pendapatannya. Jadi diuruskan dari yang paling gede, kira-kira dapat uang yang lebih gede, sampai yang paling kecil yang mana yang paling cepat dapat uang, mana yang lambat dapat uang, silakan dibikin list, diurutkan. Lalu dibikin list juga utang mana yang diprioritaskan untuk segera dilunasin, dan utang mana yang nanti dilunasinya pas di akhir-akhir. Masing-masing itu ada urutan masing-masing. Kemudian setelah teman-teman punya gambaran penghasilannya dari mana, kemudian mana prioritas untuk penyelesaiannya, teman-teman silahkan nego. Negonya seperti apa? Nego itu nanti ada teknik tersendiri teman-teman. Jadi nego itu ada tekniknya. Di situ teman-teman nanti akan dihadapkan pada perdebatan yang di sisi bank, di sisi lembaga keuangan, di sisi leasing itu mereka tuh sudah punya jawaban baku. Jawaban bakunya misalnya, Bapak Ibu kan sudah menandatangani akad, menandatangani perjanjian. Jadi Bapak Ibu tidak boleh untuk melanggar kesepakatan yang telah dibuat zaman dahulu. Itu paling biasanya seperti itu. Atau kalau enggak, mereka menghantam kita dengan kata-kata yang namanya utang itu di Islam wajib dibayar, Bu. Jadi jangan mengatakan gara-gara hijrah kemudian utangnya tidak dibayar. Itu pasti mereka tuh nanti akan ngomong seperti itu. Itu biasa. Tapi ketika teman-teman sudah meluruskan niat bahwa itu adalah untuk menjalankan perintah Allah, pertama adalah menghindari atau meninggalkan riba, dan yang kedua adalah menghindari yang namanya utang zaman now tadi, maka nanti teman-teman akan mendapatkan kekuatan dalam dirinya itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Apakah itu dapat dijawab? Dapat teman-teman. Jadi ada hadis yang menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi teman-teman bisa menggunakan penjelasan atas apa yang pernah disampaikan oleh Rasul. Salah satunya Rasul pernah mengatakan bahwa yang namanya umat Islam itu, Muslim itu tergadai atau terikat dengan perjanjian selama perjanjian itu tidak pernah menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Jadi di situ ada suatu clue, kesempatan bagi kita untuk mengingkari suatu perjanjian apabila ditemukan ada sesuatu yang halal tapi dianggap haram, atau yang haram tapi dianggap halal. Di situ ada kebolehan, ada pintu atau peluang buat kita umat Muslim untuk mengingkari itu.
Nah, karena kita ini menghormati, kita ingin menyelesaikan utang, maka kita mengadakan nego, kita mengajukan nego, kita melaksanakan nego dengan si pemberi utang. Itu teman-teman semua. Apakah itu memungkinkan diterapkan di konteks bernegara kita? Mungkin teman-teman semua, karena yang menyuruh kita untuk meninggalkan riba itu Allah, teman-teman. Ada di Al-Baqarah itu disebutkan bahwa di situ kita disuruh untuk meninggalkan sisa riba yang belum dipungut. Artinya Al-Quran yang berlaku dari sejak diturunkan hingga nanti hari kiamat itu di situ membuka suatu kesempatan untuk meninggalkan sisa riba yang belum dipungut. Allah pasti lebih jeli daripada kita. Jadi jangan pernah kita mengatakan bahwa ini kan Al-Quran ini berlakunya dulu, zaman sekarang sudah berbeda. Hati-hati teman-teman semua, Al-Quran itu berlaku sampai hari kiamat. Dan dia tidak memandang batas negara. Hati-hati teman-teman semua, nanti di akhirat hisabnya tidak pernah dibeda-bedakan. Mana warga negara A, mana warga negara B, itu sama saja. Semuanya dianggapnya sebagai makhluk manusia. Mana yang muslim, mana yang non-muslim. Dan itu nanti akan ditimbang, yang muslimnya ditimbang. Jadi tidak ada perbedaan batas administrasi wilayah, tidak ada. Tidak ada pembedaan karena perbedaan undang-undang dasar negara, tidak ada. Jadi teman-teman perlu yakin, karena teman-teman tadi ditopang dengan ilmu, jadi teman-teman harus yakin dan meyakinkan diri bahwa ini nanti akan dapat ditempuh dan insya Allah akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Oke, kemudian nanti akan ada sesinya kita ini berantem lah ya teman-teman, semua berantem, tapi konteksnya bukan dalam konteks kita itu bangkang tidak membayar utang, tapi kita memperjuangkan agar kita ini dapat membayar utang tetapi tanpa membayar bunganya, tanpa membayar dendanya. Karena kalau kita bayar bunga, bayar denda, itu namanya kita justru menyepelekan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Baqarah, yaitu adalah tinggalkan sisa riba yang belum dipungut. Buat teman-teman yang bekerja di bank, di leasing, atau pihak ketiga seperti debt collector dan lain-lain, ketika menghadapi nasabah yang tidak mau membayar utang dan mereka menyampaikan alasannya adalah untuk taat pada Allah karena mereka hijrah, itu teman-teman jangan pernah kemudian membuli atau jangan pernah kemudian menghardik. Karena apa? Boleh jadi niatnya itu betul, niatnya itu betul-betul tulus karena Allah, dan itu nanti teman-teman perlu tahu bahwa ketika orang itu sudah bertobat tulus karena Allah, itu Allah ada di belakang orang tersebut. Jadi hati-hati kalau kemudian kita menyerang dia, boleh jadi yang kita serang itu adalah orang yang diridhoi oleh Allah, dan itu berbahaya teman-teman semua. Kalau kita menemukan orang kemudian sampai mengatakan bahwa dia ingin taat pada Allah sehingga dia memperjuangkan sesuatu, maka kalau memang kita tidak punya ilmunya, lebih baik kita belajar terlebih dahulu, baru kemudian kita menyikapi apa yang disampaikan oleh orang tersebut, apa yang disampaikan oleh nasabah tersebut. Jangan sampai kemudian kita berada di pihak yang bertentangan dengan apa yang dibela, apa yang diperjuangkan oleh orang yang telah kembali ke jalan Allah tadi. Berikutnya tentunya adalah eksekusi teman-teman, tapi eksekusinya tentu dengan cara sambil ikhtiar jalan, ikhtiar berusaha menambah uang, menambah pundi-pundi penghasilan, kemudian tetap berdoanya yang kencang, ibadahnya dikuatin, dan harus sabar. Karena apa? Karena nanti perjuangan itu biasanya sih nggak mulus-mulus terus, tapi perjuangan itu ada kalanya naik dan turun. Jadi kita harus sabar. Disitulah Allah akan melihat kita apakah kita ini konsisten atau tidak. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila ada salah itu adalah dari saya, apabila ada benarnya adalah dari Allah. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak. Malam, Dok. Gimana? Ada yang bisa dibantu? Saya ini sakit, Dok. Setiap hari itu deg-degan, panas, nggak bisa tidur. Kalau siang itu takut lihat orang, Dok. Pusing. Kenapa ya, Dok ya? Sakit, Dok. Maaf, Bapak. Bapak hewannya mana? Loh, yang sakit itu saya, Dok, bukan hewan, Dok. Saya ini dokter hewan, Bapak. Bapak ini kayaknya kebanyakan utang. Hah? Ditagih rentenir kayaknya. Utang?